ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Pada lafal bacaan walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum, pada kata walaqad di sini ada huruf dal yang berharokat sukun, maka kita hukumi dengan bacaan qalqalah. Qalqalah artinya memantul, bergetar. Nah, di dalam melafalkan bacaan qalqalah itu kita harus memantulkan suaranya. Maka walaqad. Beberapa kesalahan teman-teman di dalam melafalkan qalqalah. Yang pertama tidak mantul. Contoh walaqad alimtumul ladzi. Nah, di sini dia tidak memantulkan suara bunyi daripada huruf dalnya. Dan ini salah dan kurang tepat. Yang kedua, kesalahan di dalam melafalkan qalqalah yaitu menambahkan huruf hamzah di dalamnya. Contoh walaqad. Nah, ini juga ya kurang tepat karena dia menambahkan hamzah pada huruf dalnya. Harusnya tidak boleh menambahkan huruf hamzah di dalam melafalkannya. Maka walaqad ali, ya walaqad, mengalir pantulannya. Kemudian pada lafal alim tumul ladzi, di sini ada mim mati bertemu ta, idhar syafawi. Kemudian pada lafal alladzina, di sini ada alif lam. Kemudian ada alif yang berbentuk ditandai dengan tanda yang seperti ini. Maka alif di sini dianggap tidak ada. Sehingga langsung ke huruf lam yang tasdid. Nah, lam yang tasdid inilah yang kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Tapi karena di sini berkaitan dengan isim mausul, kalau kita belajar bahasa Arab allazi dan yang semisalnya katanya, di mana memang ada alif lam yang tidak dipisah. Contoh misalkan al-qamaru. Al-qamaru dasarnya kan qamarun. Karena ditambahkan dengan al, maka dia menjadi al-qamaru. Qamarun ditambahkan al menjadi al-qamaru. Bila misalkan kalau kita lepas al, dia kata qamarun masih bisa kita lafalkan. Tapi pada allazi tidak bisa, maka kita namakan di sini dengan alif lam lazimah. Alif lam lazimah yaitu alif lam yang dia tidak bisa dipisahkan daripada kata tersebut, seperti kata alladzina. Tapi juga ia bisa kita golongkan dengan alif lam syamsiyah, yang mana lamnya diidghamkan kepada huruf lam setelahnya. Kemudian pada lafal alladzina zina, di sini ada bacaan mat tabi'i, yaitu pada lafal zina panjangnya kita panjangkan 2 harokat karena dia ada huruf ya sukun yang didalam dengan huruf kasrah. Dan perlu kita perhatikan dalam melafalkan huruf zal, jangan sering atau jangan kita ganti lagi dengan huruf zai. Kita sudah berulang kali membahas untuk jangan mengganti huruf zal, sehingga kita harusnya sudah terbiasa melafalkan huruf zal bukan huruf zai. Kemudian pada lafal na'tadau. Nah, di sini ini bukan na'tadau. Tidak dibaca na'tada. Mungkin bagi teman-teman yang agak sedikit kebingungan, biasanya alif itu di dalam beberapa mushaf itu ada bentuk harokat ya kan. Nah, di sini tidak ada. Maka di sini langsung ke huruf ain yang disukunkan. Maka na'tadau. Langsung ke huruf ain. Kemudian berlafal tadau minkum. Ada huruf waw yang dia sukun di dari fathah. Ini kita namakan dengan bacaan lin, yang dimana dia lembut di dalam melafalkan wawnya dan sempurnakan waw. Ya, i'tadau au. Ya, dawu. Alif yang warna abu-abu dan ditandai dengan tanda sifar mustadir. Sifar itu apa? Tanda angka 0 kecil di atas alif, maka dia menandakan alifnya dianggap tidak kita baca.
Kemudian pada lafal minkum ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka kita baca dengan bacaan ikhfa hakiki. Nanti sebenarnya ikhfa hakiki itu adalah ada bagian-bagiannya, ada ikhfa ausat, ada ikhfa aqrab dan ikhfa abad. Nah, untuk huruf kaf sendiri itu termasuk ikhfa abad, yang dimana posisi makhrajnya jauh daripada huruf nunnya jauh daripada huruf kaf. Maka dengan ikhfa abad, maka minkum ya. Maka di situ nunnya disamarkan langsung kepada huruf kaf, ya, i'tadau minkum nunnya samarkan ke huruf kaf, yang dimana kaf makhrajnya dari pangkal lidah kita beririsan dengan langit-langit yang ada di atas. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan fa, di sini ada bacaan yaitu izhar syafawi. Maka ketika kita membaca izhar syafawi, suara mimnya harus dijelaskan, tidak boleh ditahan. Minkum fis sabti, tidak boleh minkum ada penahanan, tidak. Sehingga dia jelas saja dinamakan dengan izhar karena jelas syafawi berkenaan bibir kita. Kemudian lafal fis sabti. Fis sabti di sini ada alif lam. Alif lam ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi kita tidak baca huruf lamnya. Alif dan lamnya kita tuliskan tapi tidak dibaca huruf lamnya. Kemudian pada lafal as-sabti di sini ada bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Tadi sudah kita bahas di awal tentang huruf dal. Maka dalam melafalkan qalqalah ini jangan sampai tidak mantul. Yang kedua, tidak Yang kedua menambahkan hamzah. Apabila kita menambahkan hamzah, maka dia menjadi tambahan huruf, maka dia salah dalam melafalkan qalqalahnya. Maka ketika kita melafalkan qalqalah itu mengalir saja fis sabti, maka fis sabti. Kemudian pada lafal faqulna lahum kunu, nah ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan huruf alif. Kemudian lahum kunu, mim mati lagi bertemu dengan kaf. Kita hukumi dengan izhar syafawi, karena izhar syafawi terjadi ketika adanya mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka apabila terjadi itu, maka ia kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian lafal kunu qiradatan khasiin. Kunu kedua-duanya mad tabi'i ditandai dengan huruf waw sukun yang didahului dengan huruf-huruf dhammah. Alif di tengah tanda sifar tadi sudah kita bahas, tidak dibaca. Kemudian qa jangan dibaca qirada, jangan diganti huruf kaf. Huruf kaf tidak boleh kita ganti dengan huruf kaf, tapi dia huruf qa. Qi. Maka qiradatan. Kemudian pada faltan khasiin ada fathatain bertemu dengan huruf kha. Maka ini kita namakan dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi berasal dari kata tenggorokan. Maka apabila ada tanwin dan nun sukun itu bertemu dengan huruf-huruf izhar atau huruf-huruf halqi, maka dia dijelaskan suara tanwinnya atau suara nunnya. Maka qiradatan khosin, dan tidak boleh ditahan. Kemudian pada lafal kha ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal in, ini ada mad arid disukun. Pada dasarnya in ini kita hukumi dengan mad badal kalau dia di tengah-tengah bacaan, karena dia berada di akhir bacaan kita dan kemudian huruf nun yang terakhir itu disukunkan, maka ini namanya sukun arid. Maka inilah yang kita namakan dengan mad arid disukun disebabkan karena ada sukun arid. Dan di sini mad arid disukun asalnya adalah mad badal. Yaitu berapa harokat untuk kita panjangkan mad arid disukun? Kita memanjangkannya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Kita ambil yang 4 harokat yang tengah-tengah saja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.
khasiin. Baik, kita coba ulang dari ayat awal. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hukum tajwid pada kesempatan kali ini. Semoga ini membantu teman-teman sekalian di dalam memahami hukum tajwid. Mohon teman-teman bantuannya ya untuk like, share dan subscribe, dan untuk bagi teman-teman yang tertarik ingin masuk kelas tahfiz, silakan nanti boleh bergabung melalui gabung di bawah dengan format untuk kelas tahfiz ya. Kemudian hubungi kami melalui nomor yang ada di deskripsi. Kemudian nanti kita akan masukkan di dalam grup tahfiz. Nanti kita punya program di situ menghafal Al-Qur'an, semoga bisa rutin ya. Juz 30, kemudian lanjut kepada juz-juz yang lainnya. Baik, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.